Unit Reskrim Polsek Kampung Rakyat, di bawah pimpinan Kanit Reskrim Ibda ML Tobing, SH, MH, berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di perumahan F34 TP2, Perkebunan PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Pengungkapan ini dilakukan berdasarkan laporan keluarga korban. Pelaku berhasil ditangkap dalam waktu tidak lama. Pelaku pembunuhan merupakan warga perumahan F34, TP2, Kebun PT ABM Teluk Panji, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, berinisial FG 40 tahun. Saat ini tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Kampung Rakyat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya masuk di rumah, langsung di ruangan dapur, ada istri sama anakku di situ, masa-masa. Udah terbuka pintu belakang, ada orang minum di belakang rumah, orang itu memanggil saya. Pertama kalinya saya tolak. Udah berapa kali, sampai ketiga kalinya orang itu memanggil saya, baru saya bilang, iya. Habis itu bilangnya, ambil pisau, aku taruh di pinggang saya belakang. Aku datangilah orang itu. Gak lama aku datang, orang itu berkelahi sama kawan-kawannya. Aku tegur orang itu, aku kasih arahan, gak nerima orang itu. Habis itu langsung orang itu meninju saya, atau meninju muka saya. Didorong sampai jatuh saya di paret. Tidak bisa lagi saya berdiri atau melawan, saya terpaksa mengambil pisau dari belakang saya. Makanya saya memainkan pisau itu. Begitu. Ya. Bagaimana lukanya, Anda? Lukanya ada sayatan di lengan kanan, ada sayatan di betis luar, di bawah lutut, dan ada juga bekas luka di paha. Diduga hasil sementara dari hasil otopsi, korban ini meninggal dunia karena kehabisan darah. Berarti meninggal di tempat, kan? Meninggal di tempat. Dan bisa dirincikan itu awalnya dendam apa, Dan? Ada perselisihan antara tersangka dengan iparnya si YHT. YHT ini memiliki adik, kemudian berselisih dengan tersangka. Jadi sebenarnya kaitannya dengan korban pembunuhan ini tidak ada. Hanya saja karena dia dipanggil dari dalam rumahnya oleh orang yang ada di situ, yang kemudian yang berselisih paham ini juga ada berada di situ. Dia ada merasa kekhawatiran, kemudian dia mengambil senjata tajam itu. Padahal tidak ada persoalannya dengan korban yang meninggal dunia dan korban yang luka berat. Hanya saja pada saat dia keluar, karena dia melihat korban yang meninggal dunia dan luka berat ini lagi cekcok bertengkar, dia mencampuri. Tersangka ini mencampuri. Karena tersangka mencampuri, mereka tidak terima. Karena mereka tidak terima, terjadi perkelahian, sehingga terjadi penganiayaan. Akhirnya karena ada penganiayaan itu, dia tersungkur ke paret, lalu kemudian dia mengambil pisau yang ada di pinggangnya secara membabi buta, mengayunkan kepada seluruh orang yang datang ke dia, sehingga terjadi korban. Berapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka awalnya? Yang ada luka ini ada 5 orang, termasuk yang meninggal dunia 1, 2 luka berat, kemudian ada 2 luka ringan.
Kemudian ada juga 2 orang saksi di sana, pemilik rumah dan 1 orang lagi ada di sini. Dari kejadian berapa hari dilakukan penangkapan? Kami mendapat laporan sekitar pukul 23.30 WIB. Ya. Kemudian langsung saya perintahkan anggota untuk melakukan cek TKP dan penyelidikan. Kemudian ternyata benar, lalu kami buat laporan polisi, kemudian dilakukan penyelidikan dan tersangka berhasil kami amankan pada pukul 09.00 WIB. Laporan reporter Benua News TV, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Khairuddin Nasution.